Salam. Perkenalkan, nama saya Asabudi Jebua, peserta PPG Kemenak 2025, LPTK, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dengan NIM 250601698, program studi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Saya dari SDN Siforo Asi 074856 Siforo Asi, Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Nias Selatan. Pada hari ini saya melakukan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa dan kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Tahu semua itu? Tahu. Oke, mari kita bernyanyi Dalam Nama Yesus. Keempat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada yang bisa mendukung kita dalam doa? Oke, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas betul kami telah hati dan rumah hingga sampai di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami dengan kami memberkati kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa anakmu yang singkat ini, kami endaskan dalam tangan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mari kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Aldinus Layak. Hadir Pak. Hadir. Sadarman Jebua. Hadir, Pak. Berginda Astuti Layak. Absen Siap, Pak. Pak. Adrianus Jebua. Hadir, Pak. Nurmen Jaya Jebua. Hadir, Pak. Irfan Jaya Layak. Hadir, Pak. Nida Astuti Layak. Hadir, Pak. Yarnita Layak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Berta Cahaya Endang Layak. Hadir, Pak. Angela Aisyah Layak. Absen. Selina Jebua. Hadir, Pak. Indah Caroline Magdalena Layak. Hadir, Pak. Eka Dharma Saputra Jebua. Hadir, Pak. Arianto Layak. Yuda Karnis Jebua. Hadir, Pak. Oke, berarti ada yang tidak hadir? Ada ya? 2 orang. Berlina Jebua. Hadir, Pak. Hadir. Berarti kita semua 15 orang yang hadir 15 orang dan tidak hadir 2 orang. Oke. Sekarang dulu kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib. Ada yang bisa memimpin kita? Pimpin kita sembilan dua.
Dan sampai berakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk ke mata pelajaran kita, yaitu kita masuk ke pelajaran pertama kita adalah mengasihi sesama. Jadi ini dalam mengasihi sesama ini maksudnya setiap teman, setiap manusia kita saling mengasihi. Bagaimana cara kita untuk mengasihi seseorang atau mengasihi teman? Berarti kita berteman, kita hormat, kita menghormati teman. Kalau ada pendapat teman, berarti kita hormati. Kalau ada kesalahan teman, harus kita maafkan. Contohnya dia memaki kita, apa yang kita bilang sama dia? Kawan, jangan seperti itu. Berarti minta maaf dan sambil bersalaman. Bagaimana kalau kita ada teman-teman kita yang contohnya berdekat atau berkelahi? Bagaimana cara kita? Kita harus memisahkan. Kita pisahkan mereka. Apa yang kalian ributkan? Berarti kita berikan pandangan yang baik kepada mereka supaya mereka menjadi adil. Nah, jadi anak-anak kami dalam mengasihi sesama ini berarti dalam firman Tuhan juga ada dalam Matius 22 ayat 9 mengatakan, kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita kasihani orang lain, berarti kita juga sudah kasihani. Berarti kalau sakit sama kita, pasti sama teman sakit. Kalau kita cubit kawan, bagaimana? Sakit kan? Berarti jangan kita membuat masalah kepada teman. Jangan kita membuat kata-kata yang tidak baik kepada teman. Kita harus berkata atau melakukan yang baik kepada seseorang atau kepada teman. Apalagi kita di dalam kelas seperti anak-anak kami, jangan pernah mengganggu kawan. Jangan mengambil semua barang-barang kawan di situ. Kalau contohnya barang kawanmu atau pulpennya jatuh, bagaimana caramu? Kita ambil dan kita kasih tahu sama siapa pulpen ini. Iya kan? Berarti yang mempunyai nanti dia ambil kalau belum punya dia. Itulah namanya kita harus mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama. Itu artinya itu. Maksudnya mengasihi sesama. Jadi apalagi karena perintah Tuhan Yesus yang utama adalah untuk mengasihi sesama. Dan terlebih juga kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita, yang membuat, yang menciptakan seluruh
isi bumi ini, berarti kita harus sayang kepada Tuhan. Kita sayang kepada Tuhan karena Dia semua menciptakan, baik manusia dan semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Jadi dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh kekuatanmu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita kasihi Tuhan Yesus? Kenapa kita mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Apa contoh-contoh kasih Tuhan kepada kita? Memberikan nafas. Nah, itu dulu memberikan nafas. Dan apa? Bergerak. Kita bisa bergerak itu karena Tuhan Yesus, bukan dari kekuatan itu. Itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Jadi kita anak-anak selalu mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kita mengasihi Tuhan Yesus, begitu juga kita mengasihi sesama manusia. Ya, seperti kita mengasihi Tuhan, begitu juga kita mengasihi manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti? Sudah? Oke. Sekarang kita memberikan tugas kelompok sesuai yang sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana caranya untuk menjawab? Kita nanti bertanya dan silakan menjawab sesuai yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita bentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Kecil saya mencari. Kesini. Sini. Oke, sekarang kita kerja kelompok, saling menjawab. Sekarang kita memberikan pertanyaan. Oke, untuk nomor 1 ya. Coba tulis jawabannya nanti. Kita soalnya adalah apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama menurut ajaran agama Kristen? Itu untuk kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan mengasihi sesama menurut ajaran agama Kristen? Tulis ya. Kelompok 2. Menurut kamu, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ya, tulis ya. Kelompok 2. Mengapa? Menurut kamu, mengapa kita harus mengasihi sesama? Oke.
Coba kerjakan ya, kerjakan masing-masing. Pinter-pinter kalian ya. Halo, siapkan sebentar, siapkan. Kelompok 1 ya. Sudah siap? Oke, sudah siap? Oke, sekarang kita memulai dari kelompok 2. Coba jawabnya dari kelompok 2. Berdiri. Dari semua kelompok sudah siap? Sudah. Dari kelompok 2, silakan baca ke depan. Baik. Siap. Iya, oke. Baik teman kami dari kelompok 2. Satu, nama saya adalah Argumen Cahaya Sebuah Percaya Raya. Santi Raya, Selina Sebuah, dan Nita Raya. Midas Raya. Iya. Satu adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua adalah menurut kamu mengapa kita harus mengasihi sesama? Apa manfaatnya bagi diri kita orang lain? Karena itu utama kasihani sesama. Jawabannya, kasihani sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Sekarang dari kelompok 1. Baca. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1. Nama saya Alius Daya. Adrianus Sebuah.
Saudara cekua, dikatakan saudara cekua, punya kalimat dari mengenai Linda kabis cekua, dan ini cekua. Baik, saya membacakan tugas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mengasihi sesama menurut ajaran Kristen? Jawabannya, untuk mempererat hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan dulu. Ya, sesuai dengan jawaban dari kelompok satu tadi, itu memang sudah hebat, sudah benar. Bahwa kita harus mengasihi sesama atau mengasihi orang lain. Kita harus kuat mengasihi orang lain, dan begitu juga kepada Tuhan. Tadi yang sesuai yang kita sampaikan, bahwa yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan Yesus karena Dia pencipta langit dan bumi dan segala isi. Dan seterusnya kita mengasihi juga sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan begitu juga kepada kelompok satu, jawabannya tadi adalah mempererat hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Berarti jelas bahwa tujuan untuk mengasihi sesama itu adalah mempererat. Maksudnya mempererat ini lebih akrab dengan teman sesama, baik dia laki-laki maupun perempuan. Cuman ini pakai batas. Kalau sama perempuan dengan laki-laki, ya jangan terlalu kita terlalu rapat kalau sama teman-teman perempuan. Berarti kita harus menjalankan yang terbaik kepada teman kita, dan begitu juga kepada Tuhan. Jadi kepada anak kami semua, kita utamakan bagaimana cara melaksanakan cara mengasihi sesama. Mengasihi sesama, kita harus sopan. Apalagi kepada yang namanya abang-abang, kita harus sopan kepada mereka. Itu kan sudah termasuk untuk mengasihi. Ya, kita sopan. Kalau kita lewat di depan mereka, kita harus tunduk kita. Berarti itu sudah kita mengasihi kepada teman atau yang lebih dewasa dari kita. Ya, jadi anak-anak kami semuanya berarti sudah mengerti kita bagaimana cara untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi teman-teman dan sesama manusia. Oleh sebab itu, sebentar lagi kita tutup waktu kita karena sudah habis waktu kita dengan lagu Di Sini Senang. Bisa kan? Bisa. Oke, kita bernyanyi. 1, 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku senang. Hati dunia karena digoyang-goyang, karena digambang-gambang, bukan hanya pagi ini otak-otak, karena digoyang-goyang, karena digambang-gambang, bukan hanya ini. Oke, sekarang sudah habis pelajaran kita, dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita berdoa dengan menurut agama
masih. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sementara kita akan membuat ini mata pengertian pelajaran kami dan Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, sementara kita akan pulang ke rumah kami masing-masing dan Engkau ucapkan kami dari segala perotaan dan makna ini menghasilkan diri kami. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Ibu guru kami yang mengasuh kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berilah doa anakmu, kami andaskan di dalam tanganmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekarang kita teruskan lagi sedikit ke rumah. Jangan lupa untuk membaca. Selalu membaca buku. Ada semua buku bacaan di rumah kan? Ada kan? Seperti kita sering membaca baik pagi maupun malam. Sebelum tidur kita harus membaca. Dan begitu pula pagi-pagi. Setelah bangun kita melihat buku dulu, kita membaca. Berarti kita buka buku untuk melihat mata pelajaran kita atau roster yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sudah dengar itu? Sudah. Nah, jangan lupa. Dan sekalian juga kalau kita sampai ke rumah nanti jangan tidur aja kerja kita. Berarti kita harus membantu orang tua. Kita bantu mereka untuk membersihkan rumah, membersihkan kain dan lain sebagainya. Sudah dengar itu? Sudah. Jadi kita bantu adik-adik kita, abang-abang kita juga kita bantu. Jangan tidur aja kerja kita. Kalau tidur nggak sehat itu. Kita harus beraktivitas. Ya, itulah yang kami harapkan kepada anak kami supaya pintar, sering membaca buku dan sering menulis di rumah. Karena di sekolah itu hanya berapa jam kita di sekolah? Hanya full 5 jam, 4 jam pun untuk belajar. Yang lain itu kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan kalau di rumah berapa jam? 18 jam di rumah. 18 jam kamu di rumah. Berarti ambillah waktumu di situ 2 jam atau 3 jam untuk belajar. Jadi sekian saja semua yang kami sampaikan kepada anak-anak kami, supaya selalu diingatkan dan juga sesuai yang sudah kita sampaikan tadi, mana tahu ada barang kawan yang jatuh, jangan diambil. Bisa diambil tapi dikasih tahu atau diumumkan ini punya siapa, ya? Atau terlebih-lebih kalau uang, kalau dapat uang di jalan jangan ambil. Lebih bagus kita kasih tahu kepada siapa uang tersebut. Sudah dengar itu? Sudah. Oke, sampai di situ dulu yang kita sampaikan. Dan kepada anak kami, sekarang kita boleh pulang. Silakan, Mas. Oke.